pihak dari KPK termasuk juga dengan kepolisian sampai saat ini juga masih belum bisa menangkap dari Harun Masiku. Kita bahas soal pemeriksaan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli hari ini yang diperiksa oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM. Sudah ada Zainur Rohman. Selamat pagi Pak Zainur Rohman. Selamat pagi Mbak. Ya, Pak Zainur, ini kan kalau kita lihat ya, seperti baru dibuka kembali berkasnya Harun Masiku setelah sekian lama dari 2020 sampai ini akhir 2024 seperti dibuka kembali. Nah, yang jadi pertanyaan saya kemudian mengapa baru sekarang kemudian KPK membuka kembali kasus Harun Masiku dengan memanggil mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli 2 periode dari 2014 hingga 2024. Ya, memang kasus Harun Masiku ini penuh dengan halangan, rintangan, dan hambatan begitu ya. Kita tahu misalnya ada informasi ketika dilakukan pengejaran terhadap Harun Masiku, ada upaya untuk menghalangi penyidik KPK melakukan penangkapan. Bahkan ada informasi juga Harun Masiku ini pernah keluar masuk melintasi batas wilayah Indonesia. Artinya memang ini diduga kasus yang terkait dengan profil-profil tinggi dari para pejabat, politisi atau para penyelenggara negara. Kalau Harun Masikunya sendiri sebenarnya dalam tanda kutip bukan siapa-siapa. Mengapa kasus ini menjadi strategis? Karena kasus ini berkelindan dengan aspek politik dan kekuasaan. Nah, betul ketika ada pertanyaan dari masyarakat, mengapa kasus yang sebenarnya sangat sederhana, ada penyuapan terhadap anggota KPU untuk meloloskan seseorang menjadi anggota DPR pengganti antar waktu, tetapi kemudian seakan-akan menjadi sangat rumit begitu ya. Nah, kita tahu memang diduga kasus ini tidak hanya sekedar berhenti di Harun Masiku, tetapi juga diduga ada pihak-pihak lain yang turut serta membantu Harun Masiku di dalam pelariannya, dan diduga juga ada obstruction of justice dalam bentuk menghalang-halangi penyidikan. Nah, betul sayangnya ketika KPK melakukan penanganan perkara ini sangat tidak akuntabel sehingga publik bertanya-tanya ada apa. Kemudian baru terakhir beberapa waktu lalu dilakukan pemeriksaan misalnya terhadap Hasto, dilakukan penyitaan terhadap alat komunikasi, buku catatan terhadap yang dimiliki dan dikuasai oleh Hasto. Tetapi saat setelah itu juga kemudian menjadi senyap kembali begitu ya. Baru sekarang kemudian ex-Menkumham Yasona Lauli dipanggil. Nah, pertanyaannya, memanggil Yasona ini untuk mengetahui informasi apa dari penyidik? Apakah dalam kapasitasnya waktu itu sebagai Menteri Hukum dan HAM yang tentu memiliki pengetahuan, memiliki kewenangan di bidang keimigrasiankah? Atau kapasitasnya sebagai kader PDIP misalnya? Apakah misalnya ingin diketahui pembahasan di internal PDIP mengenai penggantian antara waktu atau seperti apa? Nah, sampai sekarang kita belum dengar keterangan apapun dari KPK, dan saya harap KPK untuk kasus ini sudahlah, akhirilah dramanya, segera tangkap Harun Masiku, jangan berlarut-larut, dan juga jangan memeriksa pihak-pihak yang memang jauh sekali keterkaitannya dengan perkara ini. Kalau memang pihak yang diperiksa tersebut memiliki keterkaitan karena memiliki informasi, silakan publik dukung. Tetapi kemudian publik ingin mengetahui apa sih yang ingin diketahui dari pemeriksaan misalnya dalam konteks Yasona Laili ini, penyidik ingin mengetahui apa. Itu juga sampai sekarang sayangnya belum dijelaskan oleh KPK, Mbak. Iya, sebenarnya betul, saya sepakat dengan Anda, Pak Zainur Rohman, yang mengatakan memang kalau kasusnya sendiri yang melibatkan Harun Masiku adalah kasus yang cukup sederhana, dugaan suap, ingin pergantian antar waktu anggota DPR kala itu, kemudian masuklah nama Harun Masiku begitu. Tapi sosok siapa di balik Harun Masiku lah yang kemudian menjadi pertanyaan kita bersama, yang sampai bisa dalam tanda kutip mengatur keberadaan Harun Masiku ini sampai sekarang tidak terdeteksi begitu ya, tidak diketahui. Nah, Anda melihat ada ketidakseriusan KPK dalam membuka berkas selama dari Harun Masiku sampai berlarut-larut 5 tahun bergulir? Ya, tentu karena waktunya sudah 5 tahun untuk mengejar buruan yang sebenarnya bukan orang kuat begitu ya. Ini sudah terlalu lama begitu ya. KPK punya rekam jejak, Mbak, punya pengalaman, punya portofolio bagus. Misalnya ketika
mengejar Nazarudin, lari sampai ke Singapura, loncat sampai ke Amerika Selatan, di Kolombia, tertangkap juga begitu ya. Atau ketika misalnya mengejar Nunun Nurbaiti, masih di ASEAN, tertangkap juga. Artinya KPK sendiri punya pengalaman. Ya, artinya KPK punya kemampuan untuk melakukan pengejaran terhadap tersangka-tersangka yang lari ke luar negeri, bahkan sampai sangat jauh seperti Nazarudin itu yang sampai ke Amerika Selatan. Nah, untuk kasus Harun Masiku, ini seakan-akan KPK powerless gitu ya, tidak punya kekuatan, tidak punya daya, dan kalau kita lihat memang semasa di bawah kepemimpinan Firly Bahuri terlihat betul betapa kasus ini mandek saya lihat begitu ya. Bahkan adanya upaya untuk seakan-akan terjadi obstruction of justice dan itu dugaannya sangat kuat, itu juga tidak diungkap kepada publik gitu ya. Padahal itu sebenarnya merupakan satu tindak pidana sendiri begitu ya. Jadi di luar tindak pidana suap atau juga pemufakatan jahat, juga ada tindak pidana merintangi penyidikan yang itu juga merupakan tindak pidana yang diancam di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, artinya memang ini harus dibongkar secara total oleh KPK. Mungkin kalau kemarin publik masih menduga-duga ini sangat terkait dengan Firly Bahuri, sekarang Firly Bahuri sudah menjadi tersangka di Polda Metro Jaya, ketuanya sekarang adalah Pak Nawawi Pomolango. Pak Nawawi besok hari Jumat akan menyerahkan jabatan kepada ketua yang baru, kepada Pak Setio. Artinya ini satu periode kepemimpinan di bawah Firly Bahuri dan kawan-kawan dilanjutkan oleh Pak Nawawi gagal untuk melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku ini. Sekali lagi Harun Masiku itu bukan aktor kuat karena sebelumnya Harun Masiku ini bukan merupakan penyelenggara negara, itu calon anggota DPR gitu ya dari PDIP yang menyuap gitu. Nah, oleh karena itu ini akan di carry over kepada para pimpinan KPK selanjutnya di bawah kepemimpinan Ketua KPK Setio gitu ya. Nah, sekarang konfigurasi politik sudah berubah total. Seharusnya secara profesional KPK tidak lagi mengalami hambatan untuk melakukan pengejaran dan penangkapan Harun Masiku kalau memang ada di Indonesia. Kalau memang lari ke luar negeri gitu ya, maka KPK harus meminta bantuan kepada, bisa kepada Interpol, kepada Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi, juga kepada Kementerian Luar Negeri untuk misalnya melakukan ekstradisi kepada Harun Masiku kalau memang lari ke luar negeri agar bisa dipulangkan ke Indonesia agar bisa segera dilakukan penuntutan di meja hijau. Dan harus diingat tidak boleh berhenti hanya di Harun Masiku. Masiku, ya. Harus diungkap siapa yang membantu kejahatan yang dilakukan oleh Harun Masiku. Pertama di kasus suapnya, yang kedua dalam upaya melarikan diri, yang itu merupakan bentuk obstruction of justice. Jadi dua-duanya itu harus diungkap secara lengkap, secara utuh, agar bisa ditegakkan hukum dan keadilan. Siapapun pelakunya, mau itu yang sedang ada di dalam pemerintahan, mau itu yang sedang di luar pemerintahan, hukum harus bisa memperlakukan secara sama, secara adil, semua sama di hadapan hukum. Oke, singkat saja, Anda optimis Harun Masiku bisa ditangkap di periode kepemimpinan KPK yang baru? Harusnya tanpa ada hambatan dari sisi politik itu sesuatu yang harus bisa dilakukan. Kalau juga tidak bisa dilakukan, maka tidak lagi bisa kita percaya kepada KPK. Itu adalah ujian pertama untuk Pak Setio dan kawan-kawan ketika besok Jumat akan menerima serah terima jabatan sebagai pimpinan KPK yang baru. Oke, terima kasih peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM. Sudah ada Mas Zainur Rohman, sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Terima kasih untuk perspektifnya, Mas Zainur Rohman. Sehat selalu, selamat pagi, Assalamualaikum.